Masih dalam rangkaian visi yang akan kita sama-sama jalani, dan sejak minggu yang pertama, Ko Budi udah menyampaikan bagaimana cara untuk kita berjalan dalam kerajaan Tuhan. Dan setiap kali berbicara tentang kerajaan, saudara nggak akan pernah lepas dari 1 Korintus pasal yang keempat, yang udah sejak awal kita udah sering kali suarakan. Yang sudah sejak awal kita seringkali sampaikan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah nggak hanya terdiri dari apa yang Anda katakan dan apa yang dikatakan. Tapi kerajaan Allah, Alkitab berkata, terdiri dari kuasa. Artinya apa? Bahwa seringkali orang hanya akan yakin Tuhan ada dalam kehidupan saudara, bukan waktu saudara mengatakan apa yang jadi kebenaran, tapi saudara menunjukkan kuasa itu dalam kehidupan orang yang saudara jumpai. Makanya perkataan yang saudara ucapkan, ya, saya belum gerak loh ini, baru gini-gini. Ya, sebelum saya maju tadi saya udah diancam. Ya. Nah, tuh. Oke, tes. Oke. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik sekali untuk bicara, untuk sharing tentang gimana cara kita demonstrasikan kuasa Roh Kudus. Ada begitu banyak orang yang menerima Roh Kudus, ya, dia cukup terima Roh Kudus, tapi manifestasi kehadiran Roh Kudus nggak terlihat. Oke? Jadi pagi hari ini jangan saudara cukup menerima Roh Kudus, tapi Alkitab bilang saudara harus mendemonstrasikan. Saudara harus mendeklarasikan, saudara harus memanifestasikan kuasa yang ada di dalam saudara. Sebab kuasa itu harus ditangkap panca indera setiap orang. Ya, saudara, apa yang saudara katakan gak akan berarti banyak kalau gak ada buktinya. Setuju? Setuju gak? Setuju ya? Apa yang saudara perkatakan gak akan berarti banyak kalau saudara gak membuktikannya. Oke? Nah, pagi hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab Alkitab memang mengajarkan kita perlu mendemonstrasikan. Kita gak cukup hanya menerima, tapi kita harus demonstrasikan. Saya masih ingat beberapa kali kejadian di masa kuliah. Saya masih pelayanan di youth, ya. Waktu kita masih di gereja yang lama, ya. Beberapa kali saya punya pengalaman yang unik dan pertama kali. Ada beberapa kali kejadian di masa kuliah saya pelayanan di youth. Ada beberapa kali di beberapa tempat, ada beberapa orang yang ternyata terikat perdukunan. Dan berkali-kali orang itu baca mantra waktu saya khotbah. Dia baca mantra, dan akibat dia baca mantra, mulutnya komat kamit bukan karena bahasa roh. Ya, setiap kali penyembahan orangnya keluar. Tapi begitu giliran gak ada penyembahan, dia masuk lagi dan keluar masuk. Sampai satu ketika, sementara saya lagi khotbah, saya sharing firman, tiba-tiba orang bersangkutan, saya melihat dengan jelas dia komat kamit, saya pikir dia doa. Dan selesai ibadah, saya turun dari mimbar. Lalu kemudian ibadah selesai saya turun, saya udah dijaga sama dia sebagai asyir di bawah. Ya, biasanya orang kalau masuk diasyirin ya. Kalau ini enggak, dia pulangnya baru dia jadi asyir. Ya, kalau kita asyirnya di awal, kalau dia asyirnya di akhir. Dan begitu saya turun dari mimbar, saya turun dari lantai 2, saya nggak perlu sebutkan nama cabangnya apa gitu ya. Saya udah ditemuin sama dia dan dia kemudian berkata, "Kak, saya pingin nantang kamu," katanya. Ya. Saya kaget, lalu kemudian maksud kamu nantang apa? Saya bilang. Ya. Saya udah kecil, kurus ya. Ya. Dia bilang, "Saya mau nantang kamu." Saya bilang, "Kamu mau nantang apa?" Saya bilang, "Kamu punya ilmu ya?" katanya. Lalu kemudian, "Maksud ilmu kamu, ilmu apa?" "Ilmu ekonomi," gitu. Lalu singkat cerita, dia nantang dari apa yang saya khotbahkan. Sebab dia udah
baca mantra waktu saya khotbah. Lalu singkat cerita saya layani dia, ya, tidak di hari itu karena itu Sabtu malam, ya pelayanan youth. Lalu saya layani dia di hari Senin. Dan di hari Senin dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat apa? Pelayanan manifestasi kuasa Roh Kudus. Oke? Sudah saatnya. Mungkin hari-hari ini saudara terlalu banyak cerita Yesus, tapi saudara nggak pernah membuktikan Yesus yang saudara ceritakan. Oke? Saudara udah terbiasa untuk cerita Yesus dalam banyak hal. Tapi saudara nggak pernah membuktikan Yesus yang saudara ceritakan dengan kuasa yang saudara miliki yang telah tinggal di dalam saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara pernah ingat di kitab Kisah Para Rasul menulis Yesus itu dari Nazaret, dia melakukan perbuatan baik dan tanda-tanda ajaib menyertainya. Jadi bukan cuma perbuatan baik lewat perkataan baik yang saudara ucapkan. Karena Kristen hari ini terlalu sering banyak berkata-kata, tapi nggak pernah buktikan kuasanya. Halo? Saudara ingin menangkan orang di luar sana? Ya? Jangan terlalu banyak ngomong. Buktikan bahwa Yesus hidup di dalam saudara. Nggak ada amin. Nah hari ini saya ingin sharing gimana demonstrasi kuasa Roh Kudus. Saya pernah pelayanan bareng dengan Ko Taufik dan berkali-kali kita dirajam dengan, bukan dengan batu, kita dirajam dengan ilmu-ilmu dan semuanya kembali. Dan kita layani banyak orang hari-hari. Oke, nah hari ini saya ingin sharing tentang demonstrasi kuasa Roh Kudus. Kita mulai. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 menulis. Perhatikan, Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yang saudara hafal 19 sampai 20 ya. Yesus mendekati mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-muridnya. Dan waktu Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata kepada mereka. Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow, bukankah ini janji yang menarik? Amin. Saudara, Alkitab berkata, Yesus yang berkata bahwa kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Kalau kita menyembah Yesus yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, otomatis kita punya kuasa enggak? Otomatis kita punya kuasa enggak? Nah di situ saya tuliskan bahwa pada dasarnya saudara dan saya itu diamanatkan kuasa. Dan setiap kali ada amanat, di saat yang sama ada delegasi otoritas. Halo? Setuju? Saya kasih contoh. Kalau Ko Budi delegasikan otoritasnya ke Dian, saudara nurut enggak? Kenapa? Karena waktu saudara nurut sama Dian, di saat yang sama saudara itu lagi sedang nurut sama Ko Budi. Karena kuasa yang Ko Budi punya didelegasikan kepada Dian. Berarti sama enggak? Sejajar enggak? Setara enggak? Jadi bukan gini, Ko Budi ori, Dian KW1. Enggak. Setuju? Nah di sini dikatakan, saya mau ulang-ulang untuk mengingatkan saudara bahwa kita itu diamanatkan kuasa. Dan setiap kali kita diamanatkan kuasa, saudara mesti yakin, saudara mesti percaya bahwa saudara didelegasikan otoritas. Ibadah kedua saya pakai mic aja. Yang setuju katakan amin kalimat ini? Amin? Saudara percaya bahwa di dalam saudara ada kuasa? Oke, kalau di dalam saudara ada kuasa berarti ada delegasi otoritas. Oke, di mana ada kuasa, di situ ada otoritas. Amin, saudara? Lanjut. Yohanes pasal 14 ayat 11. Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku. Oke? Ini dicepat. Gak apa-apa. Tes. Pakai dua.
Tes. Oke, kita kembali. Yohanes pasal 14 ayat 11. Saudara perhatikan, Yohanes 14 ayat 11. Yesus yang berkata, percayalah kepadaku. Apa? Kalau saya berkata gini, percaya sama saya. Kalimat berikutnya yang saudara akan tanyakan apa? Tunjukkan buktinya. Ngomong, tok. Bukan Kristen Anda. Karena Kristen hari ini terlalu banyak ngomong. Gak tunjukkan kuasa. Gak ada yang ngelihat saya ngelirik-ngelirik. Karena ada ayatnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena Yesus percaya dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, makanya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapanya lakukan. Nah, saudara percaya Yesus tapi saudara nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Halo? Jelas sampai sini? Bahkan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya. Bahkan Yesus merendah banget loh. Atau kalau enggak itu bahasanya. Percayalah, apa? Karena perkataan-perkataan itu sendiri gitu? Enggak. Percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Artinya apa? Perbuatan yang ditindaklanjuti. Perkataan yang dibuktikan. Karena ada banyak orang di luar sana nggak percaya perkataan Anda sampai Anda buktikan. Dukun itu nggak pernah percaya Yesus itu Tuhan. Sampai waktu dia tantang saya, untuk saya layani dia. Kalimat pertama, di ruang tantangan. Di ruang tantangan, bukan di luar altar call. Ya. Di ruang tantangan, sebelum saya mulai layani dia, tahu nggak? Tawaran yang paling pertama dia tawarkan sama saya. Dia berkata gini, baik, setelah saya konseling. Dia berkata gini, baik, sebelum kita mulai, loh, kalimat dia, loh, sebelum kita, orang dari tadi belum mulai. Sebelum kita mulai, dia berkata, saya mau tantang Kak, saya mau tantang kamu katanya. Kalau nanti apa yang saya percayai jauh lebih besar kuasanya daripada yang kamu percayai, kamu ikut saya. Dan sebaliknya saya bilang, kalau yang terjadi sebaliknya, kamu mesti follow saya. Siap. Lalu dia berkata gini, siapa yang mulai? Saya bilang, silakan kamu. Dan dia baca mantra. Itu waktu dia baca mantra ini. Tahu, bola matanya itu kayak di time zone. Saudara kan gak pernah lihat. Karena saudara gak mengalami. Mutar itu bola matanya. Dan waktu saya lihat bola matanya mutar, nontonlah saya. Dan dia baca mantra. Dan waktu dia baca mantra, dia mau serang saya, dia mau rangkul saya, dia mau peluk, dia mau cakar saya. Tangannya terkunci. Dan waktu saya tahu tangannya terkunci, baru tahu hari itu pekerjaan roh sedang bekerja. Supaya kita gak asal nyanyi. Ya Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja lewat manifestasi yang terlihat. Kalau di dalam damai sejahtera. Tapi orang itu gak pernah tahu damai sejahtera yang di dalam Anda. Kalau Anda gak tunjukkan memang Anda pembawa damai. Lalu dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu? Ada roh yang damai di dalam hati Anda. Saudara bawa kedamaian itu kan? Lah kalau saudara berkata gini, Roh Kudus itu pendamai. Tapi saudara orang yang suka sekali bikin konflik dan Anda pembuat konflik. Bagaimana saya percaya bahwa Roh Kudus telah tinggal tetap? Paham Bapak Ibu? Coba lihat lagi. Lukas 24 ayat 18 sampai 19. Lihat, ayat 18 sampai 19. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, perhatikan. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa, perhatikan.
dalam pekerjaan dan dalam perkataan. Yesus itu selalu bawa 2 paket. Pekerjaan, perkataan. Anda kata-kata tok. Percaya Tuhan baik? Tapi Anda gak menunjukkan kebaikan. Percaya Tuhan penyembuh? Percaya kok, percaya kak. Tapi Anda gak bergerak mendoakan dia. Percaya gimana? Oke? Tapi nanti kalau gak sembuh gimana? Anda bukan Roh Kudus. Paham? Loh, otoritas yang didelegasikan itu berarti otoritas yang ditindaklanjuti dong. Saudara bisa bayangkan begitu Kobu didelegasikan kuasa dan otoritasnya ke Dian, terus Dian nganggur. Contoh, nggak kerasa kuasa dan otoritasnya. Ya. Makanya saya tulis di situ, lihat, tidak cukup memiliki perkataan yang benar. Nggak cukup memiliki perkataan yang benar, kita membutuhkan tindakan, kuasa yang dimanifestasikan, kuasa yang didemonstrasikan agar bisa ditangkap oleh panca indera orang lain. Halo, orang mesti tangkap, orang mesti lihat. Lalu hari itu, dukun itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya baptis dia. Halo. Sejak zaman kuliah saya baptis orang. Ngomong toh, gak laku di kerajaan Allah. Tahu, orang di luar sana tahu Tuhan itu baik. Tahu, bahkan lebih baik. Mereka tahu, tapi mereka ingin bukti kebaikan Tuhan itu apa. Wujudnya apa kebaikan Tuhan. Tadi ada lagu yang kita nyanyi, Yesus engkau raja selama-lamanya. Loh, raja itu otoritas, raja itu punya kuasa. Dan dia rilis kuasa itu ada dalam saudara. Terus dipendam gitu, disimpan. Rugi yang kasih otoritas sama saudara. Tapi saya baru lahir baru, Kak. Terserah mau lahir baru lahir. Ada urusannya selama saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Amin. Saya mau tutup. Sekarang gimana caranya? Oke? Gimana caranya mendemonstrasikan? Oke? Sekarang saya udah tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus harus ditunjukkan. Bahwa pekerjaan Roh Kudus harus dimanifestasikan. Kalau anak Anda sakit, sebelum Anda panggil dokter, doain dia dong. Nah, Anda enggak, anak Anda sakit, panik duluan. Sementara Roh Kudus dalam saudara enggak pernah panik. Loh, jelas. Gimana caranya? Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Aktivasi kuasa itu mempercepat orang percaya Yesus. Halo? Nah kalau saudara nggak berani, makanya saudara nggak pernah tuai-tuai. Dari wajah mulai berani nih. Berani. Gimana caranya? Saya mau yakinkan saudara, ya, pakai ayat, bukan pakai saya. Ya, nih, baca sendiri di rumah. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11. Rupanya ada 9 cara yang menunjukkan Roh Kudus itu hidup dan dia bicara sama Anda. Ada 9 cara. Saudara pikir dia cuma pakai 1 cara? Begitu saudara 1 cara saudara buntu dan kemudian saudara cari jalan keluar yang lain? Enggak. Dia punya 9 cara menunjukkan Roh Kudus hidup dan dia berbicara. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup dan dia Tuhan yang bergerak. Sebab yang namanya Roh Kudus, yang namanya kuasa, kalau dia diotoritaskan, kalau dia didelegasikan berarti terlihat enggak? Secara kasat mata. Iya. Dan perhatikan di situ, saya tulis. Tidak hanya menerima Roh Kudus. Kalau saya tanya hari ini, udah terima Roh Kudus? Jawabannya,
Udah. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Kristen yang punya Roh Kudus, pertanyaannya bukan udah terima Roh Kudus? Pasti sudah, apalagi wajah saudara. Pasti sudah, masalahnya gini, yang saudara terima itu saudara manifestasikan gak? Itu loh. Kesel banget. Lalu tiap kali, ayo coba doain. Emang bisa kak? Wajah mana bisa? Mesti Jarpim. Loh, Jarpim ini itu juga manusia yang punya kuasa yang sama seperti saudara. Oke, bedanya cuma di struktur. Itu aja. Ya, paham? Gak ada bedanya. Bilang dulu sama-sama saya, gak ada bedanya. Kuasanya sama. Tuh. Jadi lihat. Tidak hanya menerima Roh Kudus, tapi juga menerima manifestasi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memanifestasikan pribadinya dengan 9 cara. Bayangin. Keterlaluan saudara, sampai saudara gak pernah praktik satupun. Keterlaluan. Nah, dia terbagi dalam 3 klaster. Oke? Yang udah terima atau udah ngisi tes karunia manifestasi Roh Kudus, jawatan saudara pasti tahu. Ini cuma ngulang aja, ya. 3 klaster. Beberapa dari saudara itu punya karunia hikmat. Pernah nggak saudara itu pernah konseling orang, tiba-tiba waktu orang itu tanya, saudara bisa jawab, dan selesai konseling selesai. Ih, kok bisa jawab kayak gitu ya? Jadi saudara itu lagi sedang memanifestasikan karunia hikmat. Kalau saya jelaskan satu-satu nggak cukup waktu. Itu udah merah, terlagi. Saya cuma mau yakinkan saudara. Beberapa dari saudara itu terdeteksi, terlacak waktu isi tes karunia manifestasi Roh Kudus. Itu berbakat karunia kesembuhan. Nah, terus kalau saudara nggak pernah praktek, bakat itu terasa nggak? Bakat itu sebelum terasa, dia terasa dulu. Orang lain bisa rasa, baru terasa. Nah, saudara udah nggak terasa. Terus terapa? Paham? Jadi sebelum dia terasa, orang di sekitar saudara harus notice. Tahu notice? Saudara Kristen nggak ada notisnya soalnya. Sama aja. Apalagi? Coba apalagi? Ada karunia kuasa, ada karunia perkataan di situ. Lah saudara perkataannya ngebully. Nggak ada di situ karunia membuli. Orang praktek dikit, loh. Ini gawat ini generasi ini. Itu saya suka dengar kayak gitu. Orang lagi praktek ini, udah lagi dalam pengurapan. Gaya. Loh. Saudara itu yang karena nggak ada gaya, makanya nggak punya gaya. Sementara orang lagi menunjukkan peran-peran Roh Kudus dalam hidupnya, dibully. Ya, begitulah netizen memang. Ya, bilang terasa dan terasa. Sekali lagi, 2, 3, terasa dan terasa. Gimana caranya? Ya praktek. Praktek aja. Oke? Udah? Lanjut. Nanti tanya sama yang lain-lain ya, itu 9 itu gimana caranya ya. Tahun lalu PRK ya, dapatkan rekaman khotbahnya, itu semuanya dibahas dari hari pertama sampai hari ke-10, itu 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Baca sendiri atau dengerin khotbahnya, minta sama Rio, kalau dia nggak kasih lapor sama Kodian. Sekarang saya mau tutup. Ada 2 pemicu atau ada 2 trigger Roh Kudus gampang termanifestasi. Kalau sampai habis ini tetap juga keterlaluan saudara. Jadi kalau saudara tanya, gimana cara supaya Roh Kudus itu tertrigger? Gimana rasanya gimana caranya supaya Roh Kudus itu terpicu, dia bergerak, dia nggak tahan. Halo? Saudara hanya akan makan sekenyang-kenyangnya kalau saudara lapar sebanyak-banyaknya. Oke? Orang sebelum makan dia pasti lapar. Nah, yang bilang ya itu pasti. Dia pelaku soalnya. Aduh. Oke?
Saudara sampai bagian ini paham? Paham? Belajar sesuatu? Oke ya. Nah, sekarang saya mau tutup dengan memberikan kepada saudara 2 pemicu atau 2 trigger Roh Kudus manifestasi. Jadi gimana cara Roh Kudus itu manifestasi? Mau di mimbar ini, mau lagi mimpin pujian, lagi worship, lagi duduk di situ. Yang pertama 1 Korintus 12 ayat 31. Itu loh pakai ayat, saya nggak tulis 1 Jeffrey 12 ayat 32. Nggak ada. 1 Korintus 12 ayat 31 menulis jadi. Bayangkan jadi. Paulus bilang sama Komsel di Korintus. Jadi gitu. Berusahalah untuk memperoleh. Gawat. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi yang pertama, perhatikan garis bawahi kata berusahalah untuk memperoleh. Bahasa aslinya gini, tamak. Tamak akan uang gak boleh, tamak akan karunia boleh. Tahu arti tamak? Menginginkan lebih. Makanya lihat ya. Begitu fokus saudara mengharapkan dengan sangat. Berkeinginan keras. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus gampang memanifestasikan dirimu. Nah persoalannya. Saudara punya keinginan yang kuat gak? Nah masalahnya. Saudara mengharapkan dengan sangat gak Roh Kudus itu? Paham? Jadi kalau saudara tugas pelayanan hanya sekedar tugas, makanya capek. Lah tugas kok, mana ada tugas gak capek? Khotbah kalau hanya untuk tugas, gak mengharapkan dengan sangat berkeinginan dengan keras. Udah susah bikin khotbah, ngomong udah susah. Dengerin harus dilakukan. Halo? Jadi Roh Kudus itu gampang terpicu, tertrigger kalau saudara harapkan dengan sangat. Kalau saudara punya kerinduan yang amat keras. Gitu. Yang pertama, rindukan dia sesering mungkin. Rindukan dia sesangat mungkin. Harapkan dia sesering dan sekuat-kuatnya. Dia akan bergerak. Saya melatih diri. Bahkan untuk berkhotbah, untuk melayani, untuk konseling, untuk apa aja. Bahkan untuk mendengar aja. Saya itu sesering mungkin melatih diri saya. Roh Kudus. Beri aku kepekaan di menit-menit ke depan. Mendengar curhatnya. Loh, curhat aja butuh kepekaan loh. Anda bukan tong sampah. Halo? Nah kalau saudara pikir, Anda tong sampah. Cuman bedanya saya sampah daur ulang misalnya. Ya makanya benar-benar jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Yang kedua. Yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 12. Pemain keyboard bisa bantu saya dulu. 1 Korintus 14 ayat 12. Lihat, perhatikan. Demikian pula dengan kamu. Tuh. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Itu udah ya. Poin pertama ya. Ditulis lagi sama Paulus. Jadi waktu saudara baca ayat ini. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Itu tadi udah. Nih poin pertama tadi. Nih udah ya. Udah. Tapi ada poin kedua. Jadi gak cuma sekedar dengan sangat berusaha. Dengan rindu. Tapi ada yang kedua, Paulus ajarkan. Tetapi lebih daripada itu. Artinya gini, lebih dari yang pertama. Tuh itu. Jadi gak cuma sekedar mengharapkan dengan sangat. Enggak hanya sekedar berkemauan keras. Lebih daripada itu. Berarti lebih dari yang pertama tadi. Melebihi yang pertama tadi. Hendaklah kamu sama-sama berusaha. Sama-sama berusaha kan? Kalimat yang tadi pakai kata berusaha juga enggak? Pertama, berusaha memperoleh. Tapi yang kedua, berusaha mempergunakan. Anda peroleh tok gak menggunakan.
Miskin Anda. Gemes saya. Wajahmu baik. Tapi Roh Kudus yang baik itu gak termanifestasi saking baiknya Anda. Sungkan kok Jeff. Roh Kudus itu gak pernah sungkan dengan Anda kok. Coba kalau Anda minta tolong sama Roh Kudus tolong. Roh Kudus bilang, sungkan aku. Aduh. Kalau di komselmu, ada yang terindikasi mau bunuh diri. Gak usah telepon Jarpim. Jarpim juga sibuk. Apalagi penatua. Gak usah telepon. Gak usah. Layani sendiri karena Roh Kudus di dalam Anda itu loh. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Atau waktu Kesia pulang sekolah dan berhari-hari, waktu di SD, dia selalu cerita, ada satu temannya yang selalu ngebully. Selalu ngebully. Oke? Saya praktik loh. Kita doa, Ki. Kita doa. Malam di rumah doa. Perjalanan saya antar dia dengan mobil. Begitu mendekati pintu gerbang sekolah, saya merapat ke kiri. Mampir sebentar, parkir sebentar. Sekarang, kalau tadi malam Papa udah berdoa, sekarang giliran Kesia berdoa buat temanmu itu. Sebutkan namanya, ucapkan. Dan Papa akan aminkan. Dia doa. Dan Kesia berdoa buat disebutkan namanya. Pulang sekolah hari itu, sampai hari ini, gak ada pembulian. Dari perkataan top. Puasa yang dirilis. Sampai dia ngalamin sejak kecil bahwa benar ya, Roh Kudus ada. Dia ada tapi gak terasa dia ada. Berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi kalau yang pertama berusaha memperoleh, yang kedua berusaha menggunakan itu loh. Anda udah peroleh tapi gak pernah digunakan, terus ngapain? Itu dia. Gak usah telepon PJ-mu, Ko Hendra, ini gimana? Gak usah. PJ, gak usah gimana-gimana. Lakukan, kerjakan. Setelah itu lapor. Loh gitu kan. Murid-murid gitu kan sama Yesus. Kami lihat setan turun jatuh dari langit. Loh. Oke. Yang kedua, pemicu Roh Kudus termanifestasi yang men-trigger dia bergerak. Begitu saudara mempergunakan untuk membangun orang lain. Motifnya itu. Begitu saudara dengar ada sahabatmu di kantor. Begitu saudara dengar ada orang, ada anggota komselmu lagi ngalamin sesuatu yang buruk. Coba. Anda doakan dia. Dan Anda harapkan Roh Kudus sungguh-sungguh. Dan Anda fokus sama orang itu. Begitu Anda doa fokus sama orang itu. Tiba-tiba. Saudara ketemu dengan orang itu. Karunia hikmat mengalir. Karunia kesembuhan terjadi. Karunia mujizat terjadi. Halo? Amin. Jadi saudara bukan cuma sekedar berusaha memperoleh, tapi berusaha mempergunakan. Gitu. Okay. Kenapa saya yakin dan percaya setan gak ada kuasanya? Karena berulang-ulang di mimbar, di kota manapun beberapa kali. Saya itu loh, dibacain mantra loh. Bukan mau pamer, bukan. Tapi Anda tahu gak, Yesus dan darahnya yang lumeri batin saya, basuh hidup saya. Itu gak bisa jamah saya. Dukun itu sampai bilang ini ilmu terakhir saya yang nenek saya masukin. Usia saya kelas 3 SD. Dia lepas, dia keluar tanpa ada sobekan. Karena dia masukin tanpa sobekan. Hari itu Roh Kudus layani dia. Itu kelinting, gak ada sobekan. Hebatnya saya? No. Anda akan jadi saksi yang ilegal kalau Anda gak manifestasikan kuasa. Ilegal Anda. Ilegal. Tuhan baik, ilegal Anda itu. Tuhan baik, gak ada bukti kok Tuhan baik. Tanpa Roh Kudus dan kuasanya,
kekristenan hanyalah hiburan. Lompat-lompat, goyang-goyang, hiburan Anda. Terakhir, Roh Kudus pergi ke tempat di mana ia disambut. Roh Kudus tetap tinggal di mana ia diakui. Dan Roh Kudus bergerak di mana ia diberikan kebebasan. Sesimpel itu, bro. Berarti berusaha memperoleh, berusaha mempergunakan. 9-9-nya itu. Dia terpicu dan dia terpacu. Yakannya untuk Anda. Terakhir, selamat hari Minggu. Tuh, saya tulis. Jangan lupa itu. Ingat, fokus bangun orang, bukan fokus bangun pelayanan. Kalau saudara fokus bangun orang, tertrigger 9-9-nya. Halo? Tuhan Yesus memberkati. Mari, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Teman-teman bisa kembali. Kita tutup dalam doa. Ya udah, nggak usah. Tutup aja dalam doa ya. Karena waktu ya teman-teman ya. Yuk. Buka kedua tanganmu pagi hari ini. Makasih. Berusaha memperoleh dan berusaha mempergunakan. Percuma. Saudara peroleh tapi saudara gak gunakan. Saudara berkata Tuhan baik, tapi saudara gak tunjukkan kebaikan Tuhan. Perkataan saudara ilegal. Anda menjadi saksi yang ilegal. Meteraikan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami terbiasa berusaha mempergunakan 9 karunia manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai. Partasikan seluruh isi hati-Mu. Penuh. Tumpah di hati kami. Sehingga ada kerinduan melakukannya. Kerinduan mempraktekannya. Hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.